Kondisi Jokowi makin mengkhawatirkan, warganet mungkin rindu gorong-gorong. Publik media sosial menyoroti kondisi mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang makin mengkhawatirkan. Dari foto yang diunggah peneliti media dan politik Buni Yani di akun Facebook pribadinya, ayah kandung Wapres Gibran Rakabuming Raka itu terlihat pucat dan melamun. Padahal biasanya Jokowi berwajah ceria. Postingan Buni Yani dikomentari ribuan warganet yang umumnya bernada negatif. Mungkin bukan bengong, tapi rindu berat amat gorong-gorong. Tulis Munir Mahyudin Munir dikutip Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025. Masa lalunya mengancam akhir hidupnya. Sambung Ricky Bastian, yang dipikir harta dan kekuasaan, kata Moh Musaki. Sebelumnya, Jokowi diketahui mengalami alergi yang menyebabkan iritasi pada kulit tubuhnya setelah menjalankan kunjungan kerja ke Vatikan beberapa bulan lalu. Ya. Pak Jokowi tidak bisa dibandingkan dengan Pak SBY. Pak SBY punya hobi melukis, menulis lagu, terus kemudian mempunyai hobi bola voli gitu ya. Pak Jokowi tidak mempunyai hobi itu. Tidak ada olahraga masuk gorong-gorong, nggak ada gitu ya. Olahraga belusuan tidak ada gitu. Jadi dan dikatakan oleh Mas Gibran sendiri, dalam keluarga Pak Jokowi memang tidak ada tradisi membaca. Berbeda dengan Pak SBY. Jadi memang tidak bisa apple to apple dengan Pak SBY. Jokowi dicap sakit kulit mirip tokoh Turki Mustafa Kemal Atatürk. Guys, banyak banget yang kaget setelah ada fakta kalau Jokowi itu benar-benar sakit kulit yang cukup parah. Tapi banyak yang mengaitkan sakit kulit Jokowi ini tuh akibat perilakunya sendiri. Contohnya kayak yang disampaikan sama Roy Suryo, yang menilai penyakit Jokowi ini mirip sakit kulit yang diderita tokoh Turki yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Nah, tokoh ini dikenal memiliki banyak dosa ke Turki guys. Walaupun banyak juga yang kasih pujian atas jasanya. Pak Jokowi pura-pura sehat karena kasus ijazah palsu. Apa benar ya Pak Jokowi kena autoimun sampai sakit kulit? Awalnya Pak Jokowi pergi ke Vatikan untuk menghindari kasus sidang ijazah. Tapi setelah pulang justru Pak Jokowi stres berat tidak seperti pensiunan presiden lainnya. Bahkan kata dokter Tifa, alat yang terpasang di perut Pak Jokowi itu CAPD. Alat ini biasanya digunakan untuk cuci darah akibat gagal ginjal atau autoimun. Autoimun, nah itu mungkin dokter yang lebih detail menjelaskan. Meskipun dokter Tifa tidak bermaksud menjadi musuh Pak Jokowi, dia sebagai dokter khawatir dengan kondisi Pak Jokowi. Akhirnya saat ulang tahun Pak Jokowi mengundang para pendukungnya minta untuk didoakan. Meskipun Pak Jokowi menolak foto karena sakit kulit, Pak Jokowi memberikan bansos secara jor-joran. Anehnya Pak Jokowi saat ditanya mau berobat kemana, kok bawa koper banyak seperti mau minggat, dia bilang mau antar cucu liburan ke Bali. Kalau menurut kalian Pak Jokowi kena azab kalau alergi? Dan saya ingin tegaskan bahwa hari ini ya power Joko Widodo itu sudah melorot. Jadi kalau kita lihat di berbagai media, saudara Joko Widodo itu kesehatannya menurun drastis, ya kan? Tapi sejatinya bukan hanya kesehatannya yang menurun drastis, tapi pengaruh kekuasaannya juga sudah menurun drastis. Kita lihat tidak ada satupun partai yang membackup Jokowi. PDIP nggak membackup, Golkar tidak membackup. Di kasus ijazah palsu, Joko Widodo hanya dibela oleh sejumlah relawan-relawan saja. Dan terakhir bahkan harus mengimpor ya pembelaan dari dari Partai Demokrat atau bukan Demokrat, Partai Nasdem. Jadi ada dua kader Nasdem, yakni Bestari Barus dan Ahmad Ali, yang masuk ke PSI tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, minta agar Prabowo selaku presiden turun tangan menyelesaikan gaduh ijazah palsu, baik ijazahnya Jokowi atau ijazahnya Gibran yang hari ini dipersoalkan. Saya ingin tegaskan, setuju presiden terlibat, tapi bukan berarti terlibat mendamaikan masalah ini dan menganggap tidak ada kasus ijazah palsu. Nggak boleh.
Justru kita butuh presiden untuk memanggil Jokowi agar dia menunjukkan ijazahnya. Dan kalau ternyata ijazahnya diteliti Rismon Sianipar dan Rosyuryo itu ternyata sama dan palsu, ya dia harus masuk penjara. Bukan berarti diselesaikan dengan cara udahlah kalian damai saja, nggak bisa. Ya baik saja. Baik-baik saja, tapi masih dalam sedikit pemulihan. Dalam rangka liburan ya Pak? Gimana? Dalam rangka anak-anak ya, nganter anak-anak. Pak, kabar PSI gimana Pak? Jadi daftar nggak Pak? Yang muda-muda aja, saya kira lebih baik yang muda-muda. Artinya udah menyerahkan kepada Mas Kaisang ya Pak ya? Enggak, ke semua kandidat, siapa nanti yang dipilih. Ya. Sudah beri restu ke Mas Kaisang Pak? Ke semuanya, ke semua kandidat, saya kira baik-baik semuanya, muda-muda semuanya baik. Memperhitungkan lagi ke partai lain? Memperhitungkan partai lain? Udah, ayo, kasih. Jokowi hari ini sudah tidak bisa lagi terkena atau terpapar sinar matahari langsung, tidak bisa lagi berkegiatan di luar ruangan, sehingga ketika HUT TNI dilaksanakan di Monas kemarin, maka ya Jokowi nggak bisa hadir. Dan itulah yang mungkin membuat Pak Jokowi dalam beberapa bulan terakhir itu kemana-mana selalu pakai topi. Padahal biasanya jarang-jarang pakai topi gitu, karena mungkin ya memang wajah Pak Jokowi atau badannya sudah tidak bisa lagi terpapar sinar matahari. Dan ketika hari ulang tahun TNI kemarin dilaksanakan di Monas dan Pak Jokowi seandainya mau hadir atau pakai topi atau pakai payung sekalipun, ya mungkin itu tidak bisa membantu karena acaranya berlangsung cukup lama. Kalau cuma sebentar sekedar lewat mungkin nggak apa-apa, tapi kalau agak lama itu bisa menjadi masalah atau mengganggu kesehatan Pak Jokowi. Dan kabar ini pasti tidak menyenangkan bagi orang-orang yang selama ini mendukung Jokowi atau orang-orang yang meyakini bahwa Pak Jokowi nggak sakit, sehat, segar bugar dan sebagainya. Pasti mereka merasa nggak nyaman karena keyakinan mereka itu hari ini terbantahkan. Karena mereka yang merasa bahwa Pak Jokowi baik-baik saja, sehat dan sebagainya, itu ternyata ya enggak gitu. Ya bahkan untuk ada kegiatan di luar ruangan sekarang sudah tidak bisa dilakukan. Ini pelajarannya buat para termul ya, jangan segala sesuatu yang terjadi dengan Pak Jokowi itu kalian berusaha tutupin gitu kan. Mulai dari kasus ijazah gitu kan, kalian tutupin sedemikian rupa. Sampai ke masalah kesehatan Pak Jokowi, kalian tutupi ya. Katanya Pak Jokowi baik-baik saja, nah, Pak Jokowi sehat-sehat saja. Itu hanya editan AI katanya. Jangan berusaha tutupin, toh suatu saat juga akan terbuka dengan sendirinya gitu kan. Kalian lihat sendiri kan, kondisi wajah Pak Jokowi semakin sini semakin ya aneh gitu ya, gitu kan. Ya kalian jujur gitu loh tentang kesehatannya Pak Jokowi gitu kan, biar banyak doa gitu, biar pada mendoakan ya. Walaupun faktanya ya saya perhatikan komentar-komentar netizen itu gila ya, parah-parah banget sumpah. Ada yang bilang ini mah katanya penyakit kurap, katanya corruption. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ada yang bilang lagi katanya ini azab. Terus ada yang bilang lagi ini mah Mustafa Kemal Atatürknya Indonesia. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, gak boleh gitu kalian netizen ya. Kita doakan yang baik-baik saja buat Pak Jokowi, semoga beliau lekas pulih ya, lekas sehat kembali ya. Biar diberi kesempatan untuk bertobat ya. Biar diberi kesempatan untuk mengakui kesalahan-kesalahannya selama beliau menjabat ya, sebagai Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun ya. Biar nggak ngebul lagi gitu kan, mengakui semua kesalahannya. Gitu, doakan yang terbaik dah gitu ya, biar cepat sembuh gitu ya. Ya itulah kan, itu sebagai bahan pembelajaran kita ya, bahwa ya kita bisa melakukan apapun ya, merubah aturan apapun ya, membeli hukum, membeli semuanya dengan uang dan kekuasaan, tapi yang namanya Allah itu tidak bisa dilawan ya. Itu pelajaran buat kita semua. Jokowi ini saat ini sedang merasakan insecurity, insecure. Dia merasa tidak aman, dia merasakan kegelisahan, dia merasakan
kecemasan, dia merasakan kekhawatiran, merasakan bahwa masa depan barangkali tidak lagi seideal atau sestabil yang dibayangkan. Kalau post power syndrome, dia sebatas terjerat pada romantisme bahwa dulu dia pernah berkuasa. Jadi ke belakang nih lihat. Sementara yang ingin saya katakan sekarang ke depan, insecure. Apa yang akan terjadi pasca saya lengser? Tentu saja harus diperluas ya, karena kita tidak bicara Jokowi sebagai seorang individu ansih, tapi juga sebagai kepala negara, sebagai kepala keluarga. Maka pertanyaan ini bisa diperluas. Apa yang akan terjadi pada keluarga saya setelah saya lengser nanti? Begitu kelompoknya. Ya. Narasi tentang kemungkinan bahwa Jokowi mengalami insecure, perasaan tidak aman, sebetulnya sudah cukup sering diutarakan oleh publik ya. Bahwa jangan-jangan nih akan ada langkah-langkah hukum terhadap Jokowi, langkah-langkah permintaan tanggung jawab dari publik terhadap Jokowi. Itu silakanlah masyarakat mengatakan itu. Kalau saya justru ingin perluas begini, Mas BW. Sekali lagi ya, kita tidak cukup hanya melihat Jokowi sebagai seorang individu ansih. Yang saya katakan barusan itu faktor idiosenkratik, berarti Jokowi manusia merasakan insecure, begitu. Tapi karena dia seorang kepala negara, di sekelilingnya ada sekian banyak manusia yang pasti berinteraksi dengan dia, maka menurut saya kita juga perlu sentuh atau rambah dimensi yang Jokowi juga saat ini digelisahkan dengan status ijazahnya ini setelah KPU akhirnya dengan terpaksa memberikan kopi ijazah Jokowi ke Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini sekarang ini nggak bisa ngeles lagi, nggak bisa dibantah lagi kalau kemudian nanti hasil analisis dari Roy Suryo dan kawan-kawan ini memastikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Politik publik sekarang adalah menunggu kepastian dari teman-teman Roy Suryo CS untuk membuktikan kepalsuan dari ijazah Pak Jokowi. Sementara KPU sudah menunjukkan, KPU pusat, ijazah yang didaftarkan oleh Pak Jokowi yang oleh Roy Suryo dianggap, nah justru itu yang makin menguatkan indikasi bahwa itu adalah ijazah palsu tuh. Dan pihak Roy Suryo tentu berhak untuk secara akademis meneliti terus itu, kendati itu isu politik. Tapi kita melihat pembuktian yang dibuat oleh kelompok Roy Suryo kan makin lama makin terasa bahwa memang ada metodologi dalam pembuktian itu. Sementara para buzzer Pak Jokowi hanya sekedar ya kami udah melihat itu asli, kami yakin 100% bahwa Pak Jokowi ijazahnya asli itu, kami tidak gentar untuk menghadapi tuntutan dari Roy Suryo CS itu. Sementara Pak Jokowi justru melaporkan. Kan mesti dilihat bagaimana tim buzzer ini atau apa istilah mereka itu, termul apa itu, berupaya untuk menghalangi riset akademis. Padahal ini hal yang biasa aja kan, supaya pihak penyidik, pihak mereka yang berkepentingan dengan status ijazah itu juga bersiap-siap untuk bertengkar di pengadilan nanti tuh, bukan bertengkar di talk show untuk hal-hal yang sensasional. Jadi kita mulai lihat bagaimana isu tentang dinasti Jokowi ini dibicarakan dari segala arah, dari soal ijazah Pak Jokowi, lalu mulai ijazah Bapak Gibran, lalu mulai indikasi korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Padang Lawas jadi Sumatera Utara yang melibatkan Gubernur Bobi Nasution yang adalah bagian dari keluarga Jokowi. Jadi ini keluarga ada dalam sorotan publik. Saya kira itu alasannya kenapa, atau alasan yang paling masuk akal mengapa Pak Jokowi datang bertemu dengan Pak Prabowo